pagi, saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari yang indah pagi hari ini. Tuhan anugerahkan kita untuk hidup, menikmati hari yang baru. Bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kuasa dan penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh bangun pagi hari ini. Suatu ucapan syukur yang sangat besar kami naikkan kepadamu. Oleh karena pemeliharaan-Mu yang menjagai, memberkati kami sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu firman-Mu bersuara untuk memberkati kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti perkataan-perkataan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hati-hati menggunakan lidah dari Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara orang-orang anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi demikian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, berbicara tentang lidah, banyak ungkapan yang mengaitkan kata lidah dalam aplikasi yang berbeda-beda. Ada ungkapan yang mengatakan, memang lidah tak bertulang. Lidah memang bagian yang kecil dari tubuh manusia. Namun walaupun kecil, pengaruhnya bagi diri seseorang memiliki dampak yang besar. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Yakobus ini, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jika tidak dapat dikendalikan, maka lidah dapat berakibat fatal dalam hidup manusia. Sebab dengan lidah dapat merusak kehidupan manusia secara luas dan juga dapat merusak kesehatan tubuh seseorang jika tidak tahan menahan selera makan. Tetapi sebaliknya juga, lidah dapat dikendalikan, maka lidah itu akan berdampak positif. Maka kuncinya, jika sedikit pun lidah itu dipicu dengan hal negatif, maka akan cepat merambat dan membesar seperti api. Maka sebelum melakukan sesuatu dengan lidah, mari kita untuk dipikirkan ulang niat ataupun maksud kita. Yakobus menjelaskan tentang pentingnya penguasaan lidah bagi kehidupan orang percaya. Di dalam ayat 5b berkata, lidah itu seperti api, ia dapat membakar hutan yang besar. Api memiliki kuasa yang sangat dahsyat. Hanya dengan sedikit percikan saja, sebuah hutan yang luasnya beratus-ratus hektar dengan aneka ragam pepohonan dapat ludes terbakar dalam sekejap. Begitu juga lidah manusia, satu organ tubuh yang kecil, namun melalui lidah seluruh tubuh kita dapat merasakan apakah yang akan masuk ke dalam mulut itu berasa enak ataupun hambar. Melalui lidah orang pula kita dapat merasakan perkataan-perkataan yang bersifat membangun, menyentuh hati, pujian atau yang menyakitkan yang membuat pedih hati kita. Bahkan dengan lidah pula keluar umpatan, caci maki atau suatu kutukan sekalipun. Kita harus bisa menjaga lidah kita dengan cara menaklukkannya di bawah pimpinan Roh Kudus.
sehingga lidah kita tetap terjaga dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu, kita harus berani berkata, "Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang." Mazmur 39 ayat 2. Biarlah kita menggunakan lidah kita untuk memuji nama Tuhan, bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaannya yang besar, dan memberitakan kabar keselamatan kepada siapapun yang kita temui. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. 1 Petrus 3 ayat 10. Mari kita menjaga lidah kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Mari kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin kita untuk berhati-hati di dalam setiap perkataan kita, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap berjaga-jaga dan waspada akan lidah kami, Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami ya Bapa, supaya apa yang keluar dari mulut kami ini adalah perkataan yang memberkati. Roh Kudus, pimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.